Hai semuanya, selamat datang kembali. Hari ini, kita akan menyelami dunia sosiolinguistik yang menarik. Kalau kamu pernah penasaran bagaimana masyarakat memengaruhi bahasa dan sebaliknya, kamu berada di tempat yang tepat. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, apa sih sosiolinguistik itu? Sederhananya, sosiolinguistik adalah studi tentang bagaimana bahasa berinteraksi dengan faktor-faktor sosial. Ini termasuk elemen seperti jenis kelamin, etnis, usia dan status sosial ekonomi. Bayangkan ini sebagai persimpangan antara bahasa dan masyarakat. Keren banget kan? Sekarang, mari kita bahas beberapa area fokus utama dalam sosiolinguistik. Satu area utama adalah variasi bahasa. Ini melihat bagaimana cara bicara orang berubah berdasarkan konteks sosial. Misalnya, kamu mungkin berbicara dengan teman secara berbeda dibandingkan dengan atasanmu. Area penting lainnya adalah kontak bahasa, yang mempelajari apa yang terjadi ketika penutur bahasa yang berbeda bersentuhan, seperti dalam komunitas multibahasa. Buat kamu yang ingin mendalami penelitian lebih lanjut, karya-karya penting untuk dibaca termasuk studi William Labov tentang variasi bahasa, dan penelitian Jennifer Coates tentang gender dan bahasa. Referensi ini sangat penting jika kamu ingin memiliki dasar yang kuat di bidang ini. Nah, bagaimana kamu bisa menerapkan sosiolinguistik dalam kehidupan sehari-hari? Memahami konsep-konsep ini dapat membantumu menavigasi interaksi sosial dengan lebih efektif. Misalnya, mengetahui bahwa orang mungkin menyesuaikan pola bicara mereka berdasarkan situasi sosial dapat membuatmu lebih sadar akan gaya komunikasimu sendiri. Ini juga berharga dalam profesi seperti pengajaran, pemasaran, dan bahkan kecerdasan buatan, di mana memahami dinamika bahasa bisa menjadi sangat penting. Lanjut ke poin penting lainnya, menggunakan sosiolinguistik untuk tugas-tugas tertentu. Jika kamu seorang peneliti atau mahasiswa, kamu mungkin menggunakan teori sosiolinguistik untuk menganalisis data dari wawancara atau survei. Misalnya, kamu dapat meneliti bagaimana penggunaan bahasa mencerminkan identitas sosial dan keanggotaan kelompok. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang struktur masyarakat dan perilaku individu. Namun, ada beberapa kesalahpahaman umum tentang sosiolinguistik yang ingin saya perjelas. Satu kesalahpahaman besar adalah bahwa sosiolinguistik hanya tentang mempelajari aksen atau dialek. Meskipun itu adalah bagian darinya, bidang ini jauh lebih luas dan mencakup berbagai aspek tentang bagaimana bahasa berfungsi dalam konteks sosial. Kesalahpahaman lainnya adalah bahwa sosiolinguistik murni teoritis. Pada kenyataannya, ini sangat praktis dan memiliki aplikasi di dunia nyata, mulai dari meningkatkan komunikasi dalam situasi multibahasa, hingga membentuk kebijakan publik tentang pendidikan bahasa. Jadi, sebagai penutup, sosiolinguistik adalah bidang yang dinamis dan praktis yang menjembatani bahasa dan masyarakat. Baik kamu seorang peneliti, mahasiswa, atau hanya seseorang yang ingin tahu tentang cara kerja bahasa, memahami sosiolinguistik dapat menawarkan wawasan dan aplikasi yang berharga. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten lainnya tentang bahasa dan masyarakat. Sampai jumpa di lain waktu.